إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Ayo kita mengaji, baca Quran tiap hari. Amalannya dicari untuk bekal di hari nanti. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang di kelas Quranan Arabian kita. Mudah-mudahan dalam kelas ini kita sama-sama bisa mendapatkan ridha Allah, dan juga Allah bisa memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat serta amal-amal soleh yang dapat menyelamatkan kita dari azab api neraka di hari pembalasan, insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kehidupan kita, memberkahi kehidupan kita dengan kehidupan yang penuh keberkahan dan kemudahan serta kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Insyaallah kita akan mulai session diskusi bahasa Arab kita yang kita beri nama Quranan Arabian. Dan dengan session ini kita selain belajar bahasa Arab, kita berharap dapat keberkahan amal soleh dan dapat ilmu agama Islam tambahannya insyaallah. Ala hadiniyah wa ghayatis sohihah wa hadiyatan khususan ila habibina wa syafi'ina wa rasulina wa nabiyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ala abaina wa ummahatina wa jidina wa jidatina wa dzurriyyatina wa dzurriyyatihim wa jidina wa jidatina ila adam dzurriyyatina wa dzurriyyatihim ila yaumil qiyamah wa azwajina wa azwajihim lana wa lahum bi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Insyaallah kita akan meneruskan pembahasan kita tentang innaka ma'aman ahbabta. Nah, dalam hadis lain, dalam hadis Bukhari dan Muslim dikatakan, saya nomornya agak lupa tapi bunyinya beda sedikit. Kalau di dalam hadis ini perkataannya innaka, gitu kan? Innaka ma'a man ahbabta. Dalam hadis ini matannya gitu ada sambungan sebelumnya. Tapi kalau dalam hadis pendek yang lain mengatakan anta ma'a man ahbabta, beda sedikit. Tapi hadis lain yang pendek. Anta jadi banyak para ulama sangat
menganjurkan bagi kita untuk mencintai Rasulullah SAW, di mana kita bisa berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan sadar dengan cara kita membaca hadis-hadis Rasulullah. Seolah-olah kita bicara dengan Rasulullah SAW. Agar tujuannya kita banyak berinteraksi dengan hadis-hadis Rasulullah, agar kita mempunyai rasa kecintaan yang makin hari makin bertambah pada Rasulullah. Karena cinta kepada Rasulullah itu adalah bukti cinta kepada Allah ya. Nah, mungkin tema session kita kali ini kita sebut sebagai apa ya? Berjumpa Rasulullah ya. Berjumpa Rasulullah. Maksudnya apa? Banyak orang berjumpa Rasulullah melalui mimpi. Ada yang mengaku melihat Rasulullah dalam keadaan sadar atau apa ya? Tapi kita dalam hal ini mengambil materi berjumpa Rasulullah, maksudnya adalah kita berjumpa Rasulullah melalui hadis-hadis sahih, hadis-hadis dhaif, hadis-hadis hasan. Dhaif juga ada tingkatan-tingkatannya. Kalau kita buka materi hadis dhaif itu kan, hadis dhaif itu ada macam-macam kalau kita buka ya. Sebelum kita lanjutkan mengenai hadis ini, kalau kita buka mengenai hadis dhaif itu di halaman definisi hadis dhaif, karena sanadnya tidak memenuhi hadis kuat, sanad dan matanya tidak memenuhi hadis kuat. Jadi dia bukan hadis palsu, hadis dhaif itu. Dia tidak sanad dan matanya tidak sampai derajat kuat, tapi dia bukan palsu. Dari segi istilah, malam yajma' sifat as-sahih wal hasan. Jadi dari segi istilah hadis adalah malam yajma', hadis dhaif itu dalam istilah hadis malam yajma' sifatul sahih wal hasan. Jadi hadis dhaif itu dari segi istilah dikatakan malam yajma', tidak memenuhi sifatul. Tapi karena dia mudhaf jadi sifata ya, karena maf'ulun bi jadi sifata, idhofahnya jadi sahih jadi kasrah, wal hasani gitu ya. Malam yajma' sifatul sahih wal hasan. Kenapa kita bicara mengenai dari hadis ini? Karena kita jangan lupa ya, nanti saya jelaskan bahwa berjumpa Rasulullah melalui hadis ini tidak bisa langsung. Kalau orang-orang yang tidak alim, kalau orang yang alim dia boleh langsung. Kenapa? Karena untuk mengenal hadis betul-betul dari Rasulullah kita perlu ilmu hadis dan perlu bantuan para ulama-ulama hadis. Gitu. Makanya ada cerita banyak, ada seseorang yang menghafalkan hadis sahih, banyak menghafalkan hadis sahih sampai suatu saat dapat berjumpa Rasulullah dalam mimpi. Tapi kata-kata judul session kita berjumpa Rasulullah ini adalah berjumpa Rasulullah melalui hadis-hadisnya dan mencintai ilmu-ilmu tentang hadis ya. Jadi kita sebagai tulab, sebagai murid-murid para ulama, kita tidak hanya mencintai Al-Quran, tetapi kita juga mencintai hadis-hadis Rasulullah. Ya. Seolah-olah kita bisa melihat Rasulullah SAW. Kalau ditanya Rasulullah seperti apa? Rasulullah berjenggot. Rasulullah orangnya tidak terlalu tinggi, tapi tidak terlalu pendek. Selalu kalau berjalan dengan siapa saja selalu tampil paling mempesona. Itu hadis-hadisnya sampai Imam Tirmizi ya, Imam Tirmizi mengumpulkan hadis-hadis sifat Rasulullah. Nanti suatu saat mudah-mudahan kita berdoa Allah kasih bukunya biar kita baca sama-sama tentang sifat-sifat Rasulullah ya. Jadi di sini ingat ya, malam yajma', hadis dhaif itu malam yajma' sifatus sahih wal hasani. Jadi kalau kita baca lagi, dhaif itu bukan berarti palsu ya. Dhaif itu macam-macam. Dhaif itu ada dhaif jidan, ada dhaif biasa, ada al-wahi, ada mungkar, ada maudhu, ada 5 derajat dhaif ya. Kalau kita buka materi kita ya.
Jadi hadis doif ini maksudnya bukan doif yang doif sekali. Tetapi ada lagi doif yang disebut peringkat hadis, yaitu doif berat, doif ringan, atau mudhoaf. Nah, karena mudhoaf ini kita perlu baca di sini. Hadis mudhoaf adalah hadis yang paling tinggi kedudukannya. Ini karena hadis doif yang paling tinggi kedudukannya ini karena statusnya menjadi perselisihan antara para ulama, sama ada doif atau hasan. Gitu ya. Karena Imam Suyuti mengatakan hadis yang nanti akan dibacakan itu hasan. Nah, jadi kemungkinan hadis yang kita baca di segi para ulama hadis disebut mudhoaf. Hadis yang diperselisihkan oleh para ulama apakah dia doif atau hasan. Karena sebagian ulama mengatakan hasan. Imam Suyuti mengatakan hadis yang kita baca ini nanti ada hadis hasan. Sebagian ulama mengatakan doif. Tetapi kalau ditanya hadis doif secara istilah apa? Malam yajma', yang tidak mengumpulkan sifat as-sahih wal hasani. Oke ya. Lalu sekarang kita tuliskan hadisnya. Oke, saya hapus ya. Insyaallah. Kita tanpa terasa, padahal niatnya kita memang belajar agama ya. Dengan melalui pendekatan bahasa Arab kita sudah berapa session, kalau nggak salah ada 12 session ya. Dan kita udah hampir 2000 ya, hampir 2000 viewer. Bersyukur lah ya. Mudah-mudahan bisa jadi catatan amal soleh, niat-niat kita yang tidak bersih dibersihkan oleh Allah agar menjadi amal soleh. Nanti mudah-mudahan dengan channel ini kita bisa lebih dekat dengan Allah dan Rasulnya, sehingga bisa bertemu Allah dan Rasulnya di Jannatul Naim nanti insyaallah ya. Nah, sekarang kita tuliskan ya. Mungkin Anas. Dari Anas ya. Begini cara membaca bahasa Arab hadis ya. Anas. Dari Anas ya. Anas ini siapa? Ada yang tahu nggak Anas ini siapa? Pak Agung tahu nggak Anas? Anas ini siapa? Maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dititipkan oleh ibunya, yang jadi ulama besar, jadi sahabat dan ulama besar karena tiap hari bertemu Rasul ya. Begitulah para sahabat sampai mengabdi Rasul 24 jam. Bahkan diriwayatkan Anas bin Malik ini pernah bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ikut kamu bertahun-tahun, mungkin lebih dari 10 tahun, lebih dari 8 tahun kira-kira dalam riwayat itu, tapi saya tidak pernah menjumpai Rasulullah marah walaupun satu saat. Wah, sifat. Berarti Rasulullah itu bukan manusia biasa ya. Mana ada orang nggak bisa marah? Rasulullah tidak pernah emosi, diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Oh, beda sama kita ya. Satu hari bisa 3-4 kali emosi. Begitu sehatnya Rasulullah SAW. Jadi kita bayangkan kalau kita betul-betul mencintai Rasulullah, insya Allah kita sehat sebagaimana sehatnya Rasulullah jiwanya ya. Juga badannya. Rasulullah itu tidak pernah sakit kecuali karena diracun. Dia sakitnya karena diracun, bukan karena badan dia sendiri. Ada yang mau membunuh. Itu pun racun yang mematikan cuma membuat beliau sakit karena ada sisanya ya. Anna rajulan. Ini apa nih? Dari Anas. Dari sahabat Anas ya. Berarti Anas radhiyallahu anhu ya. Karena laki-laki pakai anhu. Ya. Anna rajulan. Kurang annanya ya. Ini ada annanya. Anna rajulan. Pelan-pelan kita bahas. Anna rajulan. Ditambah dia mengatakan anna rajulan. Nah, bahasa Arabnya kan gitu. Apa rajulan? Anna, kalau setelah anna ini merupakan bab yang kita bahas sebagai anna wa akhwatuha kan? Anna wa akhwatuha kalau kita buka nih. Akhwatuha. Anna dan saudara-saudaranya. Maka sesudah anna disebut ismun anna kan.
Ismun ananya harus mansub. Ya, harus mansubun. Fathah. Ya kan? Jadi asal katanya rojulun. Rojulun. Dan kena anna jadi rojulan. Nah, gitu. Apa rojulun? Rojulun itu satu. Kalau banyak rijalun. Jadi ada satu laki-laki ya. Satu laki-laki. Oke, jelas ya? Nah, begini cara kita belajar bahasa Arab mengenal hadis badiah. Dari kampung. Pedalaman ya. Rojulannya nih siapa? Disebutkan rojulannya nih min ahlil badiyah. Min ahlil badiyah. Badiyah. Ahlil badiyah artinya apa? Dari kampung. Dari pedalaman. Oke, ada laki-laki dari pedalaman. Oke? Jelas ya? Laki-laki ini buat apa? Ata Nabi. Dia datang kepada Nabi. Ata Nabi. Atan Nabiya. Dia datang kepada Nabi. Atan Nabiya. Dia datang pada Nabi. Pada Nabi. Oke? Selesai ya? Jadi An Anas radhiyallahu anhu anna rajulan min ahlil badiyah atan nabiyya. Ya, datang kepada Nabi. Oke? Jelas ya? Sallallahu alaihi wasallam. Setelah nama Nabi selalu menyebut Nabi selalu disebutkan sallallahu. Wah. Ada azan nih. Sallallahu alaihi wasallam. Apa kita lanjutkan sedikit. An Anasin. An Anasin. Anna rojulan. Rojulan. Atan Nabiya. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Datang kepada Nabi SAW. Apa yang dia buat? Faqala. Faqala. Lalu laki-laki itu berkata. Faqala. Ya Rasulullah. Kalau ada harfu nida ya Rasulullah jadi mansub ya. Rasulullah. Ingat-ingat loh. Kalau ada idhofah ketemu harfu nida dia jadi mansub. Mudhofnya. Mudhofun ilaih tetap majrur ya. Lihat nih tandanya nih. Kenapa dia jadi mansub? Ini jadi mansub karena ada amil yang bernama harfu nida. Amilnya harfu nida. Harfu nida. Sehingga menyebabkan mansub. Oke. Ya Rasulullah. Dia bertanya pada Rasulullah, berkata pada Rasulullah. Apa yang dikatakan? Mata sa'ah qa'imatun. Nah, ini kita berhenti sampai sini. Biar kita nggak panjang-panjang ya. Bisa disambung minggu depan atau nanti kalau habis maghrib kita punya time kita sambung ya. Mata kata dia. Kapan? As-sa'atu qa'imatun. Qa'imatun. Kapan kiamat itu datang? Dia bertanya. Wah, ini orang nih, kalau orang Melayu bilang tera, kalau orang kita orang Indonesia bilang apa ya? Berani ya. Langsung aja tanya sama Rasulullah. An Anasin radhiyallahu anhu
anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mata sa'atu qa'imatan. Dia bertanya, kapan sih hari kiamat itu terjadi? Lalu apa jawab Rasulullah? Wailaka wa ma'adatta laha. Ini jawab Rasulullah. Ini jawaban Rasulullah yang sangat tegas ya. Rasulullah tegas tapi baik ya. Itu yang susah itu dari Rasulullah, kita tiru itu. Dia bisa tegas tapi baik ngomongnya. Qala, Rasulullah berkata, qala wailaka, celakalah kamu. Wa ma a'datta, wa ma a'datta, laha, kata Rasulullah. Qala wailaka, celaka kamu. Wa ma'adatta laha. Jadi Rasulullah bisa menjelaskan, bukan kita nunggu kapan kiamat, tapi yang penting kita siapkan dengan hari kiamat itu apa. Maka dia mengatakan, qala ma'adattu laha illa anni uhibbu Allah wa rasulah. Lalu dia berkata, wa ma'adattu laha, aku tidak siap-siap apa-apa. Illa uhibbullah wa rasulah wa rasulahu. Ya. Lalu Rasulullah menjawab, qala innaka ma'aman ahbabta faqulna wa nahnu kadzalik. Qala na'am fafarihna yauma idzin farahan syadidan. Kami gembira sekali hari itu ya. Insyaallah kita lanjutkan setelah sholat maghrib. Sebentar ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berpisah, kita doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar wa dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan